Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Iya, Pak Alfred, kita akan lanjutkan kembali Pak. Opening market dari indeks harga saham gabungan ada sedikit pelemahan begitu 0,32%. Review Anda karena ini sudah meninggalkan level 6.100, apakah pelemahan akan terus berlanjut paling tidak menyentuh level psikologisnya lagi di 6.000, Pak? Ya, kalau kita lihat pembukaan ini relatif tekanannya bisa dibilang tidak terlalu cukup kuat kalau melihat result dari pasar saham global, khususnya pasar Amerika tadi malam ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan untuk meninggalkan 6.000 untuk hari ini relatif cukup berat, dan kita melihat masih ada peluang dari katalis tadi, optimisme yang dibangun dari aksi beli asing yang kemungkinan hari ini juga akan berlanjut. Jadi kalau bicara kemungkinan untuk meninggalkan 6.000 sepertinya juga cukup berat untuk hari ini. Memang untuk dari sisi potensi ke depan 1-2 pekan ke depan relatif memang ada tantangan, khususnya tadi ancaman sentimen atau tekanan jual ya dari permasalahan plafon hutang Amerika, dan kita tahu bahwa kalau bicara masalah case ini memang secara historis akan banyak menekan pasar saham dan juga paling utama menaikkan tingkat yield yang sudah terlihat waktu kejadian sebelumnya ya, untuk bicara masalah ancaman shutdown untuk aktivitas pemerintahan di US karena faktor tidak terjadinya kesepakatan antara Kongres dan juga pemerintah terkait dengan debt ceiling atau plafon utang. Itu dia memang menjadi salah satu karena ada kenaikan obligasi yieldnya khususnya di Amerika Serikat begitu ya Pak Alfred, sehingga menekan bursa Wall Street. Apakah ini juga akan berdampak terhadap market di dalam negeri? Ya, berdampak, sudah pasti berdampak, dan kita sudah melihat secara historis dalam 3-4 bulan terakhir juga kita bisa melihat ya bagaimana volatilitas yield di US itu juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan saham kita. Jadi kalau kita melihat ke depan bahwa yield US kemungkinan juga akan kembali mengalami volatilitas karena faktor tadi debt ceiling itu ya tentu akan berimbas juga terhadap pasar saham kita. Tapi kembali lagi bahwa kita lihat secara historis bahwa ini lebih kepada sentimen short term ya, artinya kalau kita lihat tinggal nanti kita menunggu tenggat waktu di akhir September ini, tenggat waktu tadi untuk menghindari adanya shutdown untuk beberapa aktivitas pemerintahan. Kalau ini ternyata bisa teratasi, bursa juga akan bisa kembali rebound dengan cepat juga. Oke, mungkin bisa direkomendasikan beberapa saham yang sudah Anda sampaikan juga kepada redaksi bagi pemirsa tentunya dalam menyikapi perdagangan hari ini di tengah pelemahan IHSG. Ada Pegas, kemudian Telkom, ITMG, dan BRI. Ini lebih rekomendasi untuk short term trading atau bagaimana nih Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat memang short term relatif saham-saham yang ada di top stok kita juga punya energi yang cukup bagus dari sisi bumper ya, karena kita lihat bahwa ada ancaman jangka pendek tadi ada tekanan dari faktor eksternal, dan ini tentu investor atau pasar harus melihat mana saham-saham yang memang punya resiliensi yang cukup bagus. Jadi 4 saham yang dalam top pick kita itu relatif punya resiliensi yang juga cukup bagus karena punya faktor fundamental yang juga cukup baik. Seperti misalnya ITMG yang memang ada di coal sector ya, kita tahu harga batu bara saat ini berada pada level tertingginya dan relatif cukup cepat sampai di atas 200 US dollar per metric tonnya yang kita prediksi kemarin ada di akhir kuartal keempat, ternyata di sebelum masuk kuartal keempat sudah berada pada level harga tersebut, dan tentu ini akan mendorong juga performa untuk fundamental saham-saham emiten batubara. Kita juga melihat ada Pegas yang juga harga gas kita juga tahu mengalami kenaikan, dan tentu ini juga seiring dengan tadi kita melihat ada perbaikan yang juga cukup signifikan terhadap performa Pegas sampai saat ini, dan ini mungkin akan berlanjut dengan kondisi landscape harga gas yang relatif cukup tinggi. Baik, Pak dan tadi BRI kita juga masukin top stock ya, karena faktor tadi sudah selesainya isu. Baik, Pak Alfred. Ya, Bank BRI bisa menjadi salah satu pilihan investasi juga ya, tadi yang sudah kita ulas. Tapi yang menarik ITMG ini all time high kalau kita lihat di sepanjang tahun 2021, bahkan kenaikannya sudah tadi sempat menyentuh level 20.000. Menurut Anda ini sudah cukup tinggi tidak sih dari sisi valuasi ITMG?
Ya, kalau dari sisi valuasi kita melihat ITMG masih relatif cukup murah dibandingkan emiten peers-nya ya, seperti Adaro dan juga PTBA. Oke. Yang kedua, kenapa kita mendorong ITMG ketimbang emiten batubara lainnya? Karena faktor tadi mereka cukup konsisten dalam hal dividen. Oke. Di tahun buku 2020 pembagian dividen mereka, dividen payout ratio mereka di angka 90%-an. Naik dibandingkan tahun sebelumnya 80%. Padahal kalau kita tahu 2020 adalah masa yang cukup sulit. Iya. Di 2021 ini potensi dividennya akan membesar karena faktor kenaikan laba yang cukup signifikan. Baik. Kita ekspektasikan kemungkinan untuk tahun buku 2021 ini besaran dividennya dengan rasio 90% bisa mencapai 2.500-an ke atas. Sehingga ini menjadi peluang yang cukup bagus sebenarnya untuk dividen dari sisi dividen yield-nya. Oke, ITMG ada support di 18.750 yang Anda sampaikan. Apakah itu menjadi the best entry untuk masuk di ITMG atau current price boleh kita hajar kanan? Ya, ini lebih kepada level support ya, mengantisipasi secara teknikalnya. Tapi kalau bicara masalah point entry, kalau melihat perkembangan harga batu bara dalam 1-2 pekan ke depan, sepertinya juga relatif masih ada potensi untuk bertahan atau solid pada level 200-an. Sehingga kalau kita lihat untuk level entry-nya mungkin lebih melihat level di atas level supportnya ya di 18.750 sampai di level 19.000 untuk ITMG. Oke, itu dia untuk ITMG. Tadi Pegas juga sudah dibahas, supportnya ada di 1145 ya, kemudian resisten di 1250. Kemudian Bank BRI tadi 3650 atau 3600 begitu untuk entry levelnya, kemudian ada resisten terdekat di 3860 dan Telkom juga Anda rekomendasikan ya Pak Alfred di 3470 dengan resisten di 3610 Pak Alfred. Baik, secara umum berarti ini lebih kepada untuk short term trading saja begitu ya Pak Alfred tadi ya? Ya, untuk short term trading juga termasuk long term, karena kalau kita lihat tadi bahwa valuasi untuk emiten-emiten tersebut masih relatif cukup murah, sehingga untuk potensi upside dalam jangka menengah juga jangka panjang juga masih sangat bagus kalau melihat secara keseluruhan tadi bahwa proses recovery ekonomi secara global dan juga Indonesia juga masih on the track. Oke, itu dia pemirsa, ada Pegas, Telkom, ITMG dan BBRI yang bisa menjadi pilihan Anda dalam berinvestasi pada hari ini, dan pilihan investasi juga kami kembalikan kepada Anda. Pak Alfred, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda sempatkan, juga analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Alfred. Oke, terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena rekan Fajar Wayong dan Mangi Feracong akan kembali lagi hadir dengan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.